Terus Roni ini ngelihat lagi, kok nggak ada jalan masuk seperti gapura atau jalan masuk menuju ke desa. Ini adalah hutan semua. Sementara di sebelah kanan juga hutan. Nah, dia mendengar lagi suara seperti pertunjukan wayang. Dang, 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 dang. Dia ini mencari jalan. Ini jalannya lewat mana? Di sanalah akhirnya Roni ini menjalani pernikahan dengan Intan. Pada saat Roni ini dinikahkan bersama Intan, Roni itu merasa bahagia sekali. Dan waktu itu juga ada pertunjukan wayang. Dan pada saat itulah Roni akhirnya menjalani hubungan rumah tangga dengan Intan. Dia tinggal di desa itu dan menjalani aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Roni yang asalnya dari Lamongan, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal dan kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam episode kali ini teman-teman, kita akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Roni. Roni ini asalnya dari Lamongan, Jawa Timur, dan dia cerita tentang pengalamannya sendiri, di mana pada waktu itu di sekitaran tahun 2007 Roni ini pernah memasuki sebuah desa yang aneh. Jadi ceritanya di tahun 2007 itu Roni ini statusnya sebagai mahasiswa di salah satu kampus di Lamongan, dan pada waktu itu dia menjadi panitia di sebuah acara KKN yang diadakan oleh fakultasnya. Nah, jadi waktu itu lokasi KKN ini sudah ditentukan. Lokasinya ada di sebuah desa di daerah Tuban, Jawa Timur. Dan pada hari H, semua peserta KKN dan juga panitia berangkat menuju ke lokasi tersebut. Hari itu hari Kamis. Dan beberapa panitia ini ada yang berangkat naik mobil pribadi dan ada juga yang naik motor. Jadi mereka iring-iringan. Nah, karena waktu itu Roni ini punya sahabat yang namanya Amar. Akhirnya Roni naik motor bersama Amar menuju ke lokasi desa tersebut. Singkat cerita, sekitar jam 11 siang, mereka semua sampai di desa itu. Desanya ini sangat asri, di daerah Tuban. Semua penduduk itu menyambut. Jadi mereka semua keluar dari rumah menyambut kedatangan peserta-peserta KKN ini. Begitu sampai di sana, singkat cerita mereka semua menempati tempat-tempat yang sudah disediakan, yang umumnya adalah rumah penduduk di sana. Dan acara ini akan berlangsung sampai hari Minggu. Nah, singkat ceritanya, mereka ini pada saat mengadakan acara KKN tersebut itu bertepatan dengan hari pernikahan senior mereka yang bernama Ajis. Jadi Ajis ini adalah senior mereka yang dulu juga pernah menjabat sebagai ketua BEM di sana. Mereka kurang koordinasi sehingga akhirnya acara KKN ini berbenturan dengan acara pernikahannya Ajis. Ajis ini rumahnya di daerah Bojonegoro, ada di sebuah pelosok. Dan karena acara ini sudah fix, begitupun juga acara pernikahannya Ajis, jadi salah satu dari acara ini nggak bisa diundur.
Dan pada saat di sana, mereka sudah berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Mereka ini memikirkan gimana caranya mereka harus bisa datang ke acara pernikahannya Mas Ajis. Karena mereka merasa nggak enak. Selain Mas Ajis ini orangnya baik, dan dulu pada waktu Mas Ajis ini menjabat sebagai ketua BEM, beliau banyak sekali kontribusi. Jadi mereka nggak akan mungkin kalau nggak datang ke pernikahannya Mas Ajis. Mulai hari Kamis mereka sudah memikirkan ini gimana acara harus kita atur sedemikian rupa supaya kita bisa membagi tugas. Separuh panitia berangkat dulu ke rumah Mas Ajis di hari Jumat dan separuh lagi di hari Sabtunya. Jadi bergantian. Nah, waktu itu hari Jumatnya, menginjak hari Jumat, sehabis sholat Jumat sekitar jam 1 siang itu sebenarnya mereka ada acara. Acara ini acara berbincang dengan kepala desa dan juga penduduk-penduduk desa yang ada di sana. Acaranya jam 1 siang dan ternyata setelah sholat Jumat, ada salah satu perangkat desa ini yang datang mengabarkan ke panitia bahwa kepala desa nggak bisa datang. Ada acara mendadak darurat sekali dan beliau minta acaranya diundur di hari Sabtu sehabis asar sekitar jam 4-an sore. Mendengar hal itu, mereka semua nggak bisa berbuat banyak. Jadi otomatis pada hari Jumat yang seharusnya mereka ada dialog dengan kepala desa akhirnya kosong. Nah, dalam waktu kosong inilah beberapa dari teman-teman itu mengusulkan, ini mumpung kita kosong, mumpung ini nggak ada acara, jadi sebaiknya separuh panitia kita berangkatlah menuju ke rumah Mas Ajis. Sementara separuh panitia yang lain ini tetap fokus mengawasi peserta. Nah, setelah mereka sepakat, akhirnya separuh dari panitia itu berangkat. Beberapa naik mobil dan beberapa lainnya naik sepeda motor menuju ke rumah Mas Ajis yang ada di Bojonegoro itu. Nah, kira-kira sekitar jam 5 sore, mereka pun kembali lagi. Jadi waktu itu, Roni dan beberapa teman-teman yang lain ini nggak ikut di hari Jumatnya. Roni berpikiran dia akan berangkat di hari Sabtunya. Karena di hari Jumat, dia masih ada tugas yang harus diselesaikan. Jadi, waktu itu ketika hari Sabtu, Roni sudah bilang ke teman-teman yang lain, selepas asar, dia mau berangkat menuju ke rumah Mas Ajis. Jadi dia tanya-tanya dulu, gimana jalannya, lewat mana. Roni ini sedikit paham daerah sana, daerah Bojonegoro, tapi berhubung rumah Mas Ajis ini masuk ke pelosok desa, jadi Roni menanyakan dengan detail sekali supaya dia nggak kesasar. Setelah dia dapat gambaran, akhirnya Roni mengingat-ingat lagi, oh berarti dia sedikit banyak tahu lokasi itu. Dan lokasi rumah Mas Ajis ini sangat dekat sekali dengan hutan. Dia tahu itu. Jadi akhirnya setelah tanya-tanya, selepas asar, Roni pun berangkat bersama Amar awalnya dan beberapa teman-teman yang lain. Ternyata menjelang keberangkatan, panitia-panitia yang lain yang harusnya mereka ikut bersama Roni menuju ke rumah Mas Ajis ini mengundurkan diri. Mereka nggak bisa ikut, tapi mereka menitipkan amplop pada Roni untuk diserahkan ke Mas Ajis. Jadi mereka ini beralasan karena banyak kegiatan yang harus dilakukan, apalagi Pak Kepala Desa itu sudah merubah jadwal yang seharusnya dia datang di hari Jumat, akhirnya datang hari Sabtu, jadwal jadi berantakan. Jadi panitia ini harus menyiapkan acara di hari Sabtu malam. Akhirnya dari situ yang berangkat ini hanya Roni dan Amar. Dan dari situ karena Roni punya tanggung jawab untuk menyerahkan angpau-angpau ini ke rumah Mas Ajis, Roni pun bersedia. Dia akhirnya pamit dan mulailah dia naik motor boncengkan Amar. Nah, dalam perjalanan itu belum sampai keluar desa, tiba-tiba Amar itu bilang ke Roni, Ron, berhenti dulu Ron, minggir. Belum sampai Roni ini menghentikan motornya, Amar itu sudah muntah. Nah, setelah ngelihat Amar itu muntah, Roni jadi panik. Kamu kenapa, Amar? Kamu masuk angin. Nah, Amar ini masih muntah terus. Akhirnya yang dilakukan Roni ya, dia cuma mijet-mijet punggungnya Amar. Sambil terus-terusan Amar ini muntah-muntah di solokan yang ada di situ. Nah, karena melihat kondisi Amar yang seperti ini, Roni pun akhirnya mikir, ini kayaknya nggak bisa harus dilanjutkan perjalanan ini.
Roni akhirnya bawa lagi Amar, diajak lagi menuju ke lokasi KKN itu, dan langsung dia panggil teman-teman yang lain. Tolong Amar muntah-muntah. Nah, ada si kesehatan di situ langsung ambil alih, dan si Roni bilang, ini nggak tahu Amar tiba-tiba tadi muntah-muntah. Terus teman-teman dari si kesehatan ini bilang mungkin Amar masuk angin. Tadi itu dia sudah disuruh makan sama anak-anak, tapi dia nggak mau, katanya perutnya nggak enak. Terus akhirnya dari situ ada yang tanya ke Roni, terus gimana Ron? Kamu berangkat sama siapa? Lah Roni juga bingung, nggak tahu sama siapa. Ada lagi nggak yang mau nemenin? Ternyata dari situ mereka, teman-teman panitia ini minta maaf. Maaf Ron, nggak bisa nemenin Ron. Jadi masing-masing dari mereka itu sudah punya tugas masing-masing dan nggak bisa ditinggal. Karena terbilang panitia di sana itu juga terbatas. Akhirnya Roni bilang ke teman-teman, ya sudahlah, daripada nanti keburu malam, aku berangkat aja lah dulu. Ron, kamu berangkat sendiri? Iyalah, biarinlah aku berangkat sendiri aja. Setelah Roni pamit, Roni ini langsung melanjutkan perjalanan. Perjalanan itu estimasinya sekitar 1-1,5 jam perjalanan. Begitu sampai di Bojonegoro, dia masih harus melewati beberapa desa untuk menuju ke rumah Mas Ajis. Nah, dia tahu alamatnya, dan awalnya Roni ini pakai GPS. Ternyata setelah Roni pakai GPS, dia sempat nyasar beberapa kali. Dari situlah dia sudah nggak mau pakai GPS, HP dimasukkan. Roni ini lebih seneng dia langsung tanya ke orang. Nah, waktu itu ada orang, posisinya ini jam 4:30 sore. Ada bapak-bapak yang duduk di depan rumah dan suasana di desa ini sepi. Kalau melanjutkan perjalanan menuju ke sana, ini sudah hutan. Jadi Roni menghentikan motornya, dia tanya ke bapak-bapak ini, Pak, saya mau tanya, desa Anggrek ini di mana ya? Nah, bapak-bapak ini cuma bilang, desa Anggrek di sini ini adanya di sana, Mas. Sampai ini kebablasan jauh, harusnya ke sana. Oh gitu ya, Pak? Ya sudah, Pak, terima kasih, Pak. Putar baliklah Roni ini. Dan pada saat putar balik, dia juga bertanya-tanya. Tadi sebelum dia memasukkan GPS itu bilang bahwa dia harus terus melanjutkan perjalanan melewati hutan itu. Tapi kok bapak-bapak ini malah nyuruh balik. Dia sempat bingung, akhirnya dia berhenti lagi. Ada ibu-ibu yang waktu itu lagi nyapu halaman rumah. Jadi Roni ini menghentikan motornya, dia tanya ke ibu-ibu, Bu, saya mau tanya, desa Anggrek itu di mana ya? Nah, ternyata ibu-ibu ini nunjuk ke arah sana, ke arah yang dia tadi putar balik. Jadi Roni ini semakin bingung, kok bapak-bapak ini tadi nyuruh balik. Ternyata si ibu-ibu ini mengarahkan persis seperti GPS. Nah, setelah melalui pertimbangan sebentar, Roni akhirnya memilih jalan yang ditunjukkan oleh ibu-ibu itu. Karena dia berpikiran GPS juga mengatakan hal yang sama. Akhirnya mulailah motor ini dilajukan lagi. Dan sampai pada akhirnya Roni ini melewati bapak-bapak yang tadi sempat ditanya oleh Roni. Akhirnya Roni melewati si bapak-bapak itu, melewati hutan. Nah, suasana ini semakin gelap. Roni ini sebenarnya nggak tahu desa ini ada di mana. Jadi pas waktu melewati hutan ini, masih ada motor yang lalu lalang itu masih ada. Tapi tiba-tiba suasana ini menjadi sepi. Dan secepat itu juga suasana yang waktu itu masih ada cahaya, tiba-tiba menjadi gelap. Roni ini juga berpikir, kok ternyata sudah maghrib. Dia menjalankan motornya itu semakin agak kenceng, suasana semakin gelap. Sementara waktu itu, Roni juga bertanya-tanya, kalau memang ini sudah melewati maghrib, kenapa kok nggak dengar suara adzan sama sekali? Padahal di belakang itu masih banyak perkampungan. Dia tetap melajukan motornya dan masih melewati hutan yang sepi itu. Sementara di sana itu, cahaya atau lampu penerangan ini nggak ada sama sekali. Nah, begitu ada di hutan ini, tiba-tiba Roni ini dengar ada suara seperti pertunjukan wayang.
suaranya itu samar-samar. Nah, dia sudah berpikiran, mungkin ini lokasi pernikahannya Mas Ajis, karena dia dengar jelas suara dari pertunjukan wayang ini. Dia pun berhenti. Terus Roni ini ngelihat lagi, kok nggak ada jalan masuk seperti gapura atau jalan masuk menuju ke desa. Ini adalah hutan semua. Sementara di sebelah kanan juga hutan. Nah, dia mendengar lagi suara seperti pertunjukan wayang. Dang, 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 dang. Dia ini mencari jalan. Ini jalannya lewat mana? Kok ada suara pertunjukan wayang tapi nggak ada jalan yang harus dilalui? Dia cari, dia jalan lagi. Motor sempat ditinggal. Dia jalan sekitar 20 meter, cari jalan yang bisa dilalui. Dari situ dia nggak menemukan jalan. Tapi suara ini, suara pementasan wayang itu masih terdengar. Jadi jaraknya itu sangat dekat sekali. Roni sempat berpikir kalau dia jalan kaki, mungkin nggak sampai 1 kilo dia sudah sampai di lokasi. Tapi dia cari lagi jalan. Setelah sekitar 10 menitan, dia cari jalan ini juga nggak nemu-nemu. Akhirnya dia balik lagi ke motor, dinyalakan lagi lah motornya. Dia jalan sambil pelan, sambil noleh kanan, kiri, dan dia sambil mendengarkan suara pementasan wayang ini. Suaranya masih terdengar. Dan pada saat itu dia ngelihat ada patokan. Patok ini terbuat dari kayu. Nah, Roni ini mengira kalau patok ini adalah jalan masuk menuju ke desa. Tapi yang dia lihat di samping patok itu nggak ada jalan. Bahkan jalan setapak pun nggak ada. Jadi dia langsung menghentikan motornya, dilihat lagi. Patok ini kenapa ada di sini? Ini menandakan kalau ini adalah sebuah jalan menuju ke desa. Tapi anehnya kok nggak ada jalan. Roni sendirian di sana, nggak ada satu motor pun yang melintas. Di suasana hutan itu sepi, dia langsung parkir motornya, dia jalan lagi, dicari lagi. Siapa tahu nanti ada jalan setapak atau jalan yang penghubung menuju ke desa, atau mungkin ada gapura di sana, dia cari. Nah, begitu dia cari pelan-pelan, masih nggak ketemu adanya jalan. Di situ Roni ini semakin bingung. Ada suara pementasan wayang atau pertunjukan wayang, tapi kok nggak ada jalan menuju ke desa tersebut. Nah, karena Roni ini bingung, motor ini akhirnya tetap ditaruh di sana, dikunci setir, dia jalan, melewati patok yang tadi dia lihat. Harapannya patok ini adalah jalan menuju ke desa. Mungkin jalannya ini nggak kelihatan. Nah, sambil jalan, Roni itu menyalakan HP-nya. Terus sambil dia itu mikir, Mas Ajis ini rumahnya kok gini banget, pelosok banget. Terus kemarin teman-teman naik mobil, naik motor itu diparkir di mana? Dia sambil mikir, jalan itu sambil mikir. Jalan kayak gini nih gimana cara parkir mobilnya? Mungkin teman-teman lewat jalan yang lain, tapi jalan yang mana? Nah, sementara itu Roni ini jalan, suara pementasan wayang ini semakin terdengar jelas. Menandakan bahwa Roni ini sudah dekat dari lokasi pernikahan itu. Ternyata nggak lama kemudian Roni bisa ngelihat ada janur kuning yang melengkung, membentuk seperti gapura. Disinilah akhirnya Roni lega. Nah, akhirnya sampai juga. Sebelum memasuki gapura yang terbuat dari janur kuning itu, Roni ini ngelihat sekeliling. Kok nggak ada mobil yang parkir, nggak ada motor yang parkir, nggak ada alat transportasi satupun di sana, dan nggak ada orang yang lalu lalang. Nah, karena sudah melihat janur kuning ini dan semakin bisa mendengar suara wayang yang begitu jelas, Roni masuk. Setelah melewati gapura yang terbuat dari janur kuning itu, Roni itu langsung bisa melihat banyak sekali orang yang lalu lalang. Nah, padahal sebelum melintasi gapura itu, dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Suasananya sepi. Tapi setelah melintasi gapura itu, dia bisa melihat banyak sekali orang yang lalu lalang. Nah, ini dia baru ketemu. Langsunglah dia cari kuade atau lokasi di mana pengantin ini duduk. Dicari. Yang pertama kali dia lihat, ada pertunjukan wayang di sana. Tapi pertunjukan wayang ini nggak seperti pertunjukan seperti di kota-kota. Pertunjukan wayang ini lesehan. Orang-orang yang nonton itu juga lesehan. Dalang pun duduk secara lesehan. Nah, di situ Roni ini sempat diem. Karena sudah lama sekali dia
nggak pernah nonton pertunjukan wayang. Waktu itu dia sempat terdiam sambil menyaksikan pementasan wayang itu. Jadi dia sempat tertekun di sana. Biar sorot lintang kang kumedap titik sonyo matya ratri. Kok enak sekali di desa ini. Pertunjukan wayang masih sangat tradisional sekali. Gamelan-gamelan pun memang nggak begitu banyak. Jadi perangkat-perangkat itu hanya beberapa dan dimainkan oleh orang-orang yang nggak pakai seragam. Jadi kalau di kota, ketika ada pementasan wayang, seluruh pemain gamelan itu selalu pakai seragam. Tapi ini enggak. Mereka pakai baju seperti biasa. Ada yang pakai kaos oblong, ada yang malah nggak pakai baju. Tapi mereka semua menikmati pementasan wayang ini. Nah, Roni ini sempat tertekun sekitar 5 menitan. Setelah itu, dia ngeliat lagi. Aduh, mana ini Mas Ajis ya? Dia carilah. Dan waktu itu ada orang yang lewat, Roni tanya, Pak, ini pernikahannya Mas Ajis ya? Nah, si orang ini cuma ngelihat sebentar, sekitar beberapa detik, dan setelah itu orang ini nggak lagi memandang si Roni, dia langsung jalan lagi. Nah, Roni cari orang lagi. Ada ibu-ibu yang duduk-duduk di sana sambil kayak membuat sesuatu. Sepertinya si ibu-ibu ini kayak membuat ketupat dari janur. Nah, Roni akhirnya agak jongkok, dia tanya ke ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu ini duduk secara lesehan, Roni pun jongkok. Dia tanya, Bu, ini pernikahannya Mas Ajis ya, Bu? Mas Ajisnya mana? Terus ibu-ibu ini ngelihat Roni itu dengan tatapan yang tajam, agak heran. Terus kemudian barang-barang yang tadinya sudah dibikin oleh ibu-ibu ini diambil semua, dikemasi semua, dan ibu-ibu ini pun pergi. Lah, kedua kalinya Roni menemui orang yang ada di sana, dia langsung curiga ke orang-orang ini. Setiap kali ditanya, dia nggak mau jawab. Terus kayak seolah-olah menghindar. Kok orang-orang di sini ini sombong-sombong banget. Dia jalan lagi. Dicarilah, di sana ada keramaian, ada orang-orang yang makan. Dan semuanya lesehan, nggak ada meja sama sekali. Ditanyalah orang-orang ini. Ada 2 bapak-bapak yang lagi makan, dan mereka itu lagi ngobrol sambil makan. Roni pun bilang, Nuwun sewu Pak. Pak, ini pernikahannya Mas Ajis ya Pak? Mas Ajisnya mana nggih? Saya mau ketemu. Lah si bapak-bapak ini yang tadinya makan dengan lahap, tiba-tiba diem. Mereka berdua diem ngelihat ke arah Roni, sama persis seperti ibu-ibu yang sebelumnya. Mereka berdua itu ngelihat dengan wajah atau tatapan yang heran. Terus kedua bapak-bapak ini menghentikan makannya, langsung pergi. Lah dari sinilah Roni itu heran. Ini orang-orang di sini ini apa-apaan? Kok setiap kali diajak ngomong kok selalu diem, terus menghindar. Dia akhirnya jalan sendirian. Kayak seolah-olah dia itu berada di kerumunan orang-orang, di mana orang-orang ini sama sekali nggak memperhatikan Roni. Di situ dia bilang, ini pengantinnya di mana? Dia cari terus-terusan dan ada satu orang bapak-bapak. Beliau itu duduk-duduk jauh jaraknya dari Roni. Jadi di antara lalu lalang orang ini, ada seorang bapak-bapak yang lagi duduk-duduk persis di depan rumahnya. Nah, si bapak ini memperhatikan Roni dari kejauhan. Dari situlah sekilas Roni ngelihat bapak ini memperhatikan Roni. Roni pun menghampiri bapak tersebut. Dia jalan dan menuju ke bapak ini langsung bilang, Nun sewu Pak, dari mana sampean Mas? Saya dari Lamongan Pak. Tadi ini perjalanan dari Tuban karena ada acara kampus. Saya mau ke sini ini, mau ke acara pernikahannya Mas Ajis. Ini Mas Ajisnya mana ya Pak? Terus bapak-bapak ini diem. Lagi-lagi orang-orang yang ada di sini ini diem, melihat Roni itu dengan tatapan yang aneh. Tapi khusus bapak-bapak ini, dia ngomong ke Roni, sini Mas, tak omongi gue. Jadi bapak ini mau ngomong sesuatu. Roni pun jongkok. Dia mendekat ke bapak-bapak ini dan bapak ini pun ngomong, sampean kok bisa sampai sini ini gimana ceritanya? Nah Roni bilang, saya tadi ini nyari alamat Pak, nyasar berulang kali. Awalnya saya pakai GPS, terus akhirnya saya tanya orang. Motor saya ini saya parkir jauh di sana. Terus sampean ke sini ini jalan. Iya Pak, betul Pak.
Yang sampean cari itu siapa tadi namanya? Mas Ajis, Pak. Yang kamu cari itu nggak ada di sini. Mungkin kamu salah. Ini bukan acaranya Mas Ajis. Wes, ayo masuk ke rumah saya dulu aja. Diajaklah dia masuk ke rumah si bapak tersebut. Ternyata di dalam itu ada istrinya dan juga ada anak perempuannya. Nah, si anak perempuan ini kira-kira usianya 3 tahun lah di bawah Roni waktu itu. Roni ngelihat si perempuan ini, dia rambutnya disanggul ke belakang, pakai baju tradisional. Ketika Roni ini datang, si anak perempuan ini langsung masuk. Dia kelihatan malu, dia masuk ke dalam, dan akhirnya si ibu ini pun tanya, "Sampai dari mana kok bisa sampai sini? Kok nyasarnya terlalu jauh?" Nah, si Roni bilang, "Iya Bu, tadi saya sudah jelaskan ke Bapak, tadi saya itu pakai GPS, terus nyasar, akhirnya saya tanya ke orang, diarahkanlah ke daerah sini." "Oh gitu, ya sudah, makan dulu aja ya Mas." Nah, pas waktu si ibu-ibu ini menawarkan Roni makan, si bapak itu kayak melarang, "Bu, jangan, sudah jangan." Nah, pas Roni ini menyaksikan dialog itu, dia ngerasa aneh. Awalnya si ibu ini menawarkan dia makan. Ternyata si bapak ini kayak seolah menghalang-halangi. Akhirnya dari situ Roni diem. Dan gak lama setelah itu, si anak ini pun keluar, membawakan Roni ini air putih. Diminumlah sama Roni. Setelah Roni minum, akhirnya si bapak-bapak ini pun bilang ke Roni, "Sudah, kamu pulang aja. Kamu pulang, nanti kamu jalan lagi menuju ke arah yang tadi kamu datang. Setelah nanti kamu pulang, sudah kamu jangan nengok belakang, kamu pulang. Kamu ini nyasarmu terlalu jauh." Nah, setelah Roni ini minum, akhirnya Roni pun pamit. Dia juga ngerasa nggak enak. "Ya sudah Pak, saya mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Ternyata saya nyasar. Ya sudah, nggak apa-apa." Nah, sekali lagi Roni ini ngelihat si perempuan ini. Dia itu wajahnya khas sekali wajah anak desa. Wajahnya memang nggak terlalu cantik banget. Tapi Roni itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Nggak tahu apa yang membuat Roni ini suka dengan perempuan ini. Yang jelas pada waktu itu, Roni ngelihat itu langsung dia itu gemetaran. Kayak waktu itu Roni ini langsung senang dengan perempuan ini. Nah, begitu Roni ini ngelihat, Roni itu sempat diam beberapa saat. Kayak dia itu merasa membeku pada waktu itu ngelihat si gadis tersebut. Akhirnya mungkin si bapaknya ini ngelihat Roni yang seperti itu. Bapaknya tanya, "Kamu umur berapa?" Roni bilang, "Saya umur 20, Pak." "Kamu suka sama anak saya?" Lah Roni tanya, "Anu kok Pak, saya cuma ngelihat." "Loh, nggak apa-apa. Kalau kamu memang suka sama anak saya, kamu deketin anak saya. Saya nanti yang nikahkan kamu." Lah Roni kaget. "Oh enggak Pak, saya cuma ngelihat aja Pak. Kalau memang kamu suka sama anak saya yang nikahkan kamu. Nggak ada masalah. Di sini memang adatnya seperti itu." "Oh iya Pak, mohon maaf loh Pak." Akhirnya Roni ini pun pamit. Dia keluar dari rumah melewati kerumunan orang-orang yang tadi. Dan pada saat Roni ini sampai di pertunjukan wayang itu, Roni sempat diam lagi. Dia sempat tertekun beberapa saat menyaksikan pementasan wayang tersebut. Dia ngelihat sambil senang. Dan gak lama kemudian, Roni jalan lagi. Roni jalan lagi melewati jalan yang dia lalui sebelumnya. Dan akhirnya dia sampai di jalan yang ada di depan. Dia ngelihat lagi motornya. Setelah itu dia kendarai lagi motornya. Dia menuju ke perkampungan dan dia coba telepon ke teman-temannya. Dia telepon teman-temannya yang kemarin sempat mendatangi rumah Mas Ajis. Dia telepon, "Ini aku nyasar. Ini sebenarnya lewat mana?" Akhirnya temannya yang ada di Tuban itu menjelaskan lagi, "Ron, itu tadi setelah sungai itu kamu belok kanan. Kamu pasti lurus ya?" "Iya, aku lurus." "Loh, jangan lurus. Itu sudah hutan belantara. Kamu harusnya nganan. Terus setelah nganan itu nanti ada pertigaan, kamu belok kiri. Di situ nanti kamu ngelihat ada terop. Nah, disitulah rumah Mas Ajis." "Oh ya sudah, ya sudah." Dimasukkanlah lagi HP-nya dan Roni mengikuti arahan dari temannya itu. Dia kembali lagi ke sungai dan setelah sampai sungai dia belok ke kanan.
Dari arah sebelah kanan itu dia ngelihat pertigaan dan dia belok kiri. Singkat cerita, dia pun cerita ke Mas Ajis bahwa waktu itu Roni ini sempat nyasar ke sebuah desa. Nah, Mas Ajis mungkin waktu itu lagi sibuk-sibuknya. Dia nggak sempat menemani Roni secara lama. Setelah Roni ini menyerahkan angpau titipan dari teman-temannya, Roni pun pamit. Dan waktu itu, Roni ini sempat ketemu dengan beberapa tetangga-tetangga dari Mas Ajis. Nah, Roni sempat ngobrol sebentar. Pertama, yang ditanyakan oleh tetangga-tetangga dari Mas Ajis ini, mereka tanya, "Sampai dari mana, Mas?" "Saya dari Tuban, Pak. Sebenarnya asal kami ini dari Lamongan. Cuma kebetulan ada acara kampus di Tuban." "Oh, yang kemarin ada datang ke sini itu ya? Itu teman-teman sampean?" "Iya, Pak. Itu teman-teman saya." Terus bapak ini tanya lagi, "Kok malam banget nyampe sini? Kok harusnya kan perjalanannya cuma sebentar?" "Lah iya, Pak. Tadi nyasar-nyasar nggak karu-karuan. Tadi sempat ngikuti GPS terus nyasar. Akhirnya saya tanya orang, malah nyasar ke desa yang lain." "Desa mana, Mas?" "Desa sana loh, Pak. Dari sungai itu saya belok kiri dikit terus langsung lurus." Terus si bapak ini menjelaskan, "Loh, di sana itu desa terakhir nggak ada acara apa-apa, Mas. Kalau sampai bablas ke sana, itu hutan sudah." Lah Roni menjelaskan, "Iya, Pak, saya melewati desa itu, saya sampai di hutan. Desanya itu ada di tengah hutan." Nah, orang ini benar-benar heran mendengar penjelasan dari Roni. "Loh, Mas, di sana itu nggak ada desa, Mas." Akhirnya si bapak-bapak ini pun cerita, dulu itu sering banyak kejadian kecelakaan di tempat itu. Kayaknya sampean itu keliru. Sampean masuk desa apa itu, Mas? Dari situ Roni ini mengabaikan kata-kata dari bapak-bapak ini karena Roni punya keyakinan bahwa desa yang tadi dikunjungi oleh Roni itu adalah desa beneran, bukan yang dimaksud oleh si bapak-bapak ini. Akhirnya setelah ngobrol seperti itu, Roni pun pamit. Dia pulang lagi, kembali ke Tuban. Nah, singkat cerita, Roni pun kembali sampai ke Tuban itu sekitar jam setengah 12 malam. Di sana umumnya beberapa panitia ini sudah ada yang tidur. Dan ada beberapa teman-teman panitia yang masih terjaga waktu itu. Ketika ngelihat Roni ini datang, teman-teman tanya, "Ron, kamu kok malam banget sih, Ron? Ini loh kerjaan yang di sini ini nggak ada yang bantu. Amar juga lagi sakit." "Iya, aku tadi nyasar." Roni menjelaskan. Nah, teman-teman yang lain itu juga agak heran. Kok bisa nyasar sampai jauh seperti itu? Gimana ceritanya, Ron? Rumahnya Mas Ajis itu loh gampang. Kok kamu nyasar sampai jauh? Lah Roni juga nggak bisa menjelaskan ke teman-temannya. Yang jelas aku ini nyasar. Sudahlah, aku capek. Mau istirahat. Setelah Roni ini istirahat, keesokan harinya, di hari Minggu itu, setelah acara ini usai sekitar jam setengah 2 siang, kondisi Amar waktu itu masih lemas badannya. Dan mereka semua sudah prepare untuk pulang. Setelah berpamitan dengan penduduk desa, mereka akhirnya pulang kembali ke kampus ke Lamongan. Nah, waktu itu, karena Roni ini membonceng Amar, Roni tanya ke Amar, "Mar, kondisimu gimana?" "Ya, Ron, sudah enakan, cuma agak lemas. Kamu sudah makan belum?" "Sudah, Ron." "Ya sudah, kita lanjut ya." Nah, pas waktu ada di jalan, tiba-tiba Roni itu kepikiran perempuan yang ada di desa itu. Roni iseng-iseng tanya ke Amar, "Mar, kamu kan belum ke Mas Ajis. Kamu loh dicariin Mas Ajis, kamu nggak sungkan." Lah Amar bilang, "Iya, Ron. Gimana? Apa kita mampir ke Mas Ajis dulu atau gimana? Kalau kondisimu enak, kita mampir ke Mas Ajis aja." Amar pun mengiyakan, "Ya sudahlah, Ron. Kita ke Mas Ajis saja." Berangkatlah mereka. Akhirnya di tengah perjalanan, Amar itu muntah-muntah lagi. Mereka sempat berhenti sebentar. Roni sempat berpikir, ini jadi nggak ya dilanjutkan perjalanan? Karena ngelihat Amar ini muntah-muntah lagi. Tapi setelah Amar itu muntah-muntah, Amar bilang ke Roni, "Udah, Ron, nggak apa-apa, Ron, lanjut aja. Aku masih sehat kok." "Bener, kamu nggak apa-apa." "Nggak apa-apa, ayo jalan lagi yuk." Lanjutlah perjalanan mereka ini. Dan pas sampai di rumah Mas Ajis itu kebetulan lagi santai. Karena acara ini sudah selesai, Mas Ajis lagi nongkrong-nongkrong di depan rumah. Akhirnya melihat kedatangan Roni dan juga Amar, Mas Ajis pun nyambut. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Roni bilang ke Ajis dan juga si Amar, "Mas, tak tinggal dulu ya." "Lu mau kemana, Ron?"
Sebentar mas, aku ada perlu. Kemarin soalnya aku ini pesan sesuatu ke temanku yang rumahnya deket sini. Terus aku gimana Ron? Amar tanya seperti itu. Udah tunggu sebentar Mar, aku nggak lama kok Mar, paling cuma 1 jam. Ya sudah jangan lama-lama Ron. Iya ya, tenang aja. Roni pun akhirnya pergi. Nah tujuan Roni ini, dia mau mengunjungi desa yang sebelumnya dia kunjungi. Dia masih penasaran dengan sosok perempuan yang dia temui. Karena dia terngiang-ngiang kata-kata dari bapaknya si perempuan ini. Roni ini juga berharap dia akan segera menikah dengan perempuan ini. Karena wajahnya yang begitu polos, begitu cantik, dan begitu sopan, membuat Roni itu semakin jatuh cinta dengan perempuan ini. Nah nggak lama setelah itu, pas waktu Roni ini melintasi hutan itu, dicarilah lagi patok yang waktu itu dia lihat. Setelah Roni ini mencari, sekitar 10 menit kemudian barulah dia menemukan patok tersebut. Motor ini diparkir sekali lagi persis di samping patok tersebut. Dia jalan. Nah, jalan itu sekitar 20 menitan. Sebelumnya, pada waktu Roni ini memasuki desa tersebut, dia masih bisa mendengar ada suara pementasan wayang. Tapi pada waktu itu, karena suasananya ini masih sore, dia nggak bisa mendengar apapun, juga dia nggak bisa melihat adanya janur kuning di sana. Dicari-cari lagi, dan Roni ini menebak-nebak. Kayaknya kapan itu dia ngelihat janur kuning ini ada di sini, persis di samping pohon ini. Roni itu menebak-nebak. Nah, pas waktu Roni ini ngelihat di sekeliling, nggak ada apa-apa. Dia pun melanjutkan perjalanan, dan setelah melewati 2 pohon besar itu, Roni ini kembali bisa ngelihat ada perkampungan di situ. Dan dia langsung menuju ke rumah si gadis itu. Begitu sampai di depan rumah gadis tersebut, suasana rumahnya ini tertutup. Mulailah diketuk oleh Roni. Tok, 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 nuhun sewu, nuhun sewu. Waktu itu persis yang buka ini adalah ibunya. Nah, ibunya ini tanya, loh, kamu kok kesini lagi? Iya, Bu. Mohon maaf loh, Bu. Saya mau ketemu. Oh, ketemu Intan. Iya, Bu. Mau ketemu Intan. Ya wes, sini masuk. Masuklah Roni ini. Dan setelah itu si ibu ini pun masuk. Nggak lama setelah itu Intan pun keluar. Nah, yang pertama kali dilihat oleh Roni, Intan itu masih memakai sanggul di belakangnya. Tapi pada waktu itu Intan sudah nggak pakai sanggul, rambutnya dibiarkan terurai. Jadi terlihat sekali kalau rambut Intan ini panjang sampai sepinggul. Nah sekali lagi Roni itu merasa deg-degan. Kayak ada sesuatu antara Roni dengan Intan ini. Begitu Intan duduk persis di depan Roni, Roni nggak bisa ngomong. Dia hanya melihat persis paras wajah ayu dari Intan ini, dan dia memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Diperhatikan terus. Dan nggak lama setelah itu Intan bilang, Mas Roni kesini mau nemuin aku. Lah si Roni cuma bilang, iya, aku sengaja nemuin kamu. Kok kamu tahu namaku kalau namaku Roni? Iya Mas, tahu kok Mas. Nah Roni pun kenalan lagi ya, biar nggak lupa namaku Roni. Terus si cewek ini bilang, namaku Intan Mas. Setelah perkenalan itu, bapaknya keluar. Bapaknya Intan ini keluar. Terus bapaknya langsung nepuk pundaknya Roni, terus dia bilang, kan saya sudah bilang, kalau kamu serius sama anakku, kamu akan aku nikahkan. Sudah nggak perlu nunggu waktu lama-lama. Di sini ini adatnya, kalau ada perempuan yang suka dengan laki-laki, begitupun juga sebaliknya, ini harus dinikahkan. Nggak boleh lama-lama seperti ini. Nah Roni bilang, iya Pak, saya juga setuju Pak, tapi saya juga harus bilang ke orang tua saya. Ya sudah, kamu pulang dulu. Kamu jangan datang ke sini lagi sebelum kamu dapat restu dari orang tuamu. Kalau memang orang tuamu sudah setuju, kamu datang ke sini lagi bersama orang tuamu. Roni pun menyepakati, iya Pak, saya setuju Pak. Ya sudah, kamu pulang. Roni pun pulang. Setelah dia pulang, mengendarai motornya kembali ke rumah Mas Acis untuk menjemput si Amar. Nah waktu itu Mas Acis dan Amar ini sempat tanya, kamu dari mana Ron? Tapi Roni nggak menjawab. Dia simpen hal itu. Singkat cerita, setelah Roni pulang bersama Amar menuju ke Lamongan, Roni langsung mengutarakan hal ini ke kedua orang tuanya. Nah waktu itu kedua orang tua Roni ini nggak setuju.
kamu itu ngomong apa? Wong kamu itu masih kuliah kok minta nikah. Sudah, nggak usah mikir yang seperti itu. Tapi Roni ini bersikeras. Dia tetap pengen nikah, dan dia bilang ke kedua orang tuanya bahwa ada perempuan ini yang baik, cantik, dia tinggal di desa, dan dia siap dinikahi oleh Roni. Bahkan kedua orang tuanya pun juga setuju. Bapak ini tinggal merestui aku, nanti kita bareng-bareng menuju ke sana, ngelamar si gadis ini, namanya Intan. Nah, kedua orang tua Roni ini tetap nggak setuju. Wes, nggak usah ngomong no itu. Sudah, Bapak nggak mau lagi ngomong masalah ini. Kamu tetap fokus sama kuliahmu. Kuliahmu masih panjang. Jalan kamu ini masih panjang. Nah, setelah mendengar penjelasan dari orang tuanya, Roni ini sempat diam. Dia pastikan bahwa besok dia akan ngomong hal ini lagi ke kedua orang tuanya. Nah, keesokan harinya dia ngomong hal ini lagi ke kedua orang tuanya. Lagi-lagi kedua orang tua Roni ini tetap nggak setuju. Akhirnya dari situ, hampir 2 hari sekali, Roni sempat ngomong hal ini. Dia selalu mengutarakan bahwa dia pengen nikah. Jadi akhirnya waktu itu, kuliah ini pun kembali masuk. Dia kembali aktif lagi di kampus. Roni menjalani aktivitas di kampus. Dan nggak terasa, sekitar 1 bulan kemudian, Roni nggak sempat lagi mengunjungi ke rumah Intan. Nah, pada waktu itu Roni bilang lagi ke kedua orang tuanya, gimana Bu, Roni ini sudah pengen nikah. Tapi lagi-lagi kedua orang tua Roni ini nggak setuju. Akhirnya dari situ Roni pun mengabaikan. Dia mulai melupakan hal itu dan berjalannya waktu sampai singkat cerita Roni ini lulus kuliah. Roni pun ngomong hal ini lagi ke kedua orang tuanya. Bu, Pak, ini Roni sudah lulus kuliah. Roni pengen menikahi Intan. Sudahlah Ron, kamu nggak usah mikir gitu. Kamu itu harus cari kerja. Kalau kamu sudah kerja, kamu baru mikir kamu nikah. Loh, kamu ini baru lulus kuliah, belum dapat kerjaan. Mau kamu kasih makan apa istri sama anakmu nanti? Nah, Roni membuktikan sekali lagi kedua orang tuanya. Ya sudah, Roni mau ngelamar kerja. Singkat cerita, sampai 1 tahun kemudian, ketika Roni ini sudah kerja, Roni kembali lagi bilang ke kedua orang tuanya, Bu, ayo Bu, Pak, ayo Pak. Ini sudah waktunya Roni ngelamar Intan. Sekali lagi kedua orang tuanya ini tetap nggak setuju. Wes Taron, Mbok ya kamu itu cari anak yang dekat-dekat sini aja, nggak usah yang jauh-jauh. Katamu rumah anak itu ada di Bojonegoro, di pelosok desa. Sudah nggak usah jauh-jauh, kamu cari tetangga desa ini. Nah, sebenarnya bapaknya Roni ini sempat menjodohkan Roni dengan anak dari teman bapaknya. Dan bapaknya ini berkeinginan supaya Roni menikah dengan anak dari temannya itu. Mendengar penjelasan dari bapaknya itu, Roni ini sempat kecewa. Dia sudah menunggu beberapa tahun, menunggu kepastian, menunggu kejelasan dari kedua orang tuanya. Ternyata setelah Roni lulus kuliah dan setelah Roni ini mendapat pekerjaan, orang tuanya ini tetap tidak menyetujui. Singkat ceritanya, Roni akhirnya memutuskan pindah. Dia menuju ke Jakarta. Dia cari kerja di sana dan dia melupakan tentang Intan ini. Nah, pada satu malam tiba-tiba Roni ini mimpi. Dia ngelihat kedua orang tua Intan datang bersama Intan, dan seolah-olah waktu itu Roni ini posisinya ada di rumah. Jadi pas waktu kedua orang tua Intan ini datang bersama Intan, bapaknya itu bilang ke Roni, Le, bapak ini sudah nunggu lama kedatanganmu. Kok kamu itu nggak datang-datang? Kamu ini bohong ke bapak atau gimana? Kamu jangan buat Intan ini terkatung-katung seperti ini. Kasihan ini anak perempuan. Nah, Roni waktu itu minta maaf. Pak, minta maaf ya Pak. Roni ini bukan bermaksud memainkan Intan, bukan Pak. Tapi kedua orang tua Roni ini nggak setuju. Setelah itu, kedua orang tua Intan ini pun pergi. Dan Roni itu kebangun dari mimpinya. Dia itu langsung deg-degan. Dia ingat kalau waktu itu dia posisinya ada di Jakarta. Tapi pas waktu mimpi, dia seolah berada di rumahnya yang ada di Lamongan. Nah, tibalah waktu itu musim liburan, tepatnya menjelang hari raya. Roni pulang ke Lamongan. Pada saat di sana, dia coba ngomong lagi ke kedua orang tuanya, Bu, Pak, Roni ini pengen menikah sama Intan. Lah, bapaknya itu mengabaikan, sudahlah Ron, itu loh, Siska itu loh. Kapan hari itu kesini sama orang tuanya. Siska ini juga suka sama kamu. Nah, Siska ini adalah anak dari teman bapaknya Roni.
Dari situ bapaknya Roni ini sudah berusaha untuk mendekatkan Roni dan Siska. Tapi Roni ini masih nggak mau. Dan akhirnya dari situ, Roni masuk kamar, dia tidur. Seharian dia ada di rumah. Dan menjelang hari raya itu, Roni ini sempat mengalami kejadian yang nggak akan pernah dilupakan dalam hidupnya. Jadi pada waktu itu, Roni ini keluar dari rumah. Dia nggak tahu apakah ini mimpi, apakah ini nyata. Dia keluar dari rumah dan langsung dia itu jalan kaki. Pas waktu Roni ini jalan kaki, tiba-tiba dia sudah ada di desa Intan. Dan dia langsung menuju ke rumahnya Intan. Di sanalah akhirnya Roni ini menjalani pernikahan dengan Intan. Pada saat Roni ini dinikahkan bersama Intan, Roni itu merasa bahagia sekali. Dan waktu itu juga ada pertunjukan wayang. Dan pada saat itulah Roni akhirnya menjalani hubungan rumah tangga dengan Intan. Dia tinggal di desa itu dan menjalani aktivitas. Pagi hari dia berangkat menuju ke ladang. Dan sore harinya dia pulang. Dan dia juga mengakui bahwa dia melakukan hubungan suami istri dengan Intan ini. Jadi Roni dan Intan waktu itu layaknya pasangan suami istri. Dan setelah 12 hari lamanya, bapaknya Intan itu manggil Roni. Ron, sini Ron. Nggih Pak, ada apa ya Pak? Ron, kamu sudah waktunya pulang. Mulai hari ini kamu lupakan Intan. Intan ini nggak pantas buat kamu. Kehadiranmu di sini ini ternyata membuat beban bagi kami. Kami ini yang akhirnya merana. Memang sebuah kebahagiaan bagi kamu, tapi merupakan hukuman bagi kami. Kami ini yang benar-benar tersiksa. Jadi lebih baik kamu pulang. Kamu keluar dari desa ini dan jangan lagi kamu berkunjung ke sini. Kamu lebih baik kembali. Lah Roni ini juga nggak terima. Loh, Bapak ini kenapa Pak? Saya ini kan sudah jadi suaminya Intan. Kok Bapak nyuruh Roni pulang? Kenapa kok Bapak ngomong seperti ini? Kok tega Bapak? Tapi waktu itu bapaknya Intan ini terlihat sedih. Terlihat sekali kalau sebenarnya bapaknya Intan ini nggak tega untuk ngusir Roni. Jadi masih menjadi tanda tanya, kenapa kok bapaknya Intan ini tiba-tiba ngusir Roni? Tapi waktu itu Roni ngelihat ibunya Intan ini menangis terus. Dan di situ dia juga ngelihat Intan itu juga nangis. Tapi pada saat itu, Intan dan ibunya ini nggak memberikan penjelasan sama sekali. Roni sempat meneriakkan nama Intan. Tan, coba kamu ngomong Tan ke Bapak. Bapak ini kenapa kok seperti ini? Tapi Intan itu terus nangis. Dia akhirnya langsung masuk ke dalam, sementara ibunya Intan itu juga menyusul masuk ke dalam. Dan sekali lagi Roni ini juga tanya ke bapaknya, Pak, jangan kayak gini Pak. Saya itu suaminya Intan, kok Bapak tega ngusir saya? Emang salah saya ini apa Pak? Tapi sekali lagi bapaknya Intan menjelaskan, sudahlah Ron, kamu pulang. Kamu itu malah menyiksa kami. Sudah kamu pulang. Bapak cuma bisa menyarankan kamu pulang dan jangan lagi kembali ke sini. Dan mulai sekarang, kamu itu bukan lagi suaminya Intan. Udah, kamu pulang. Nah, gak lama setelah itu datanglah 2 orang. 2 orang ini adalah warga desa yang sana. Dia menarik paksa Roni. Roni tangannya ditarik dan dibawa langsung keluar dari desa itu. Akhirnya setelah keluar dari desa ini, Roni akhirnya jalan kaki. Dan jalan kaki itu nggak sampai terlalu lama, dia sampai di rumahnya yang ada di Lamongan. Dan tiba-tiba, dia itu mendengar suara tangisan ibunya sendiri. Pada saat Roni ini dengar suara tangisan ibunya itu sempat mengeluarkan kata-kata, Le, mulai yo Le, mulai yo Le, ojo suwe-suwe yo Le, mulai, bali ya bali. Dia dengar kalau ibunya ngomong seperti itu sambil nangis. Roni itu mencari-cari suara ibunya ini di mana. Padahal waktu itu, Roni ini sudah ada persis di depan rumahnya sendiri. Tapi dia nggak ngelihat ada orang satupun. Dia nggak ngelihat bapaknya, nggak ngelihat ibunya. Tapi dia mendengar ada suara ibunya yang ngomong seperti itu. Yang bilang bahwa Roni ini disuruh pulang. Mulai yole, sambil terus-terusan menangis. Roni akhirnya bingung. Dan nggak lama setelah itu, dia ngelihat ada satu bapak-bapak di situ. Beliau ini sendirian dan manggil Roni dari kejauhan. Ron, sini Ron. Roni pun menghampiri si bapak-bapak tersebut dan akhirnya bapak-bapak ini pun merangkul Roni. Roni diajak jalan masuk ke rumahnya beliau. Nah, Roni ini bertanya-tanya. Rumah ini gak pernah dia lihat sebelumnya. Yang ada di kehidupan nyata,
Roni ini nggak pernah melihat rumah ini. Tapi pada saat Roni dibawa masuk ke rumah si bapak-bapak ini, Roni akhirnya bisa ngelihat. Dia buka mata. Ternyata dia ada di rumahnya sendiri. Dia ngelihat ada bapaknya, ada ibunya, dan posisi ibunya itu persis seperti yang didengar Roni. Ibunya itu nangis sambil terus manggil-manggil namanya Roni. Dia langsung tanya si Roni ini, "Loh Bu, aku ini di mana?" "Kowe nang omah le, kamu ini di rumah nak." Ya Allah, semua akhirnya mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Roni ini masih belum paham. Barulah setelah Roni ini didudukkan, dia ada di tempat tidur, dan Roni ini dikasih minum. Ada satu bapak-bapak. Dia ngeliat, loh, ini kan bapak-bapak yang tak lihat tadi. Bapak-bapak yang ngajak Roni ini masuk ke rumahnya. Bapak itu ada di situ. Setelah Roni ini minum air putih, Roni kemudian tanya ke ibunya, "Bu, Roni ini ngapain toh, Bu?" Disinilah akhirnya ibunya cerita. Ternyata Roni ini sempat tidak sadarkan diri selama hampir 2 mingguan lamanya. Jadi selama 2 minggu itu Roni ini sempat dibawa keluar masuk rumah sakit. Sementara diagnosa dari dokter, Roni ini nggak mengalami satu gejala penyakit apapun. Dia benar-benar normal, sehat. Jadi dari situlah akhirnya keluarga dari Roni ini membawa Roni menuju ke rumah orang pintar. Dan dari situlah akhirnya Roni melakukan terapi-terapi khusus, dibaca-bacakanlah doa. Dan selama 2 minggu itulah ternyata menurut keterangan dari orang pintar ini, Roni sudah dibawa masuk ke alam lain. Dan orang pintar ini, si bapak-bapak ini pun juga menjelaskan secara gamblang. Dia tahu persis bahwa ada gadis perempuan. Gadis perempuan ini adalah putri jin yang tinggal di sebuah desa gaib yang ada di Bojonegoro. Dia inilah yang suka dengan Roni. Dia mempengaruhi Roni supaya Roni ini jatuh cinta dengan dia. Dan akhirnya pernikahan ini pun berlangsung. Jadi sebenarnya di alam lain, Roni ini sudah menikah dengan putri jin. Dan akhirnya si orang pintar ini berhasil mengultimatum orang tua jin tersebut. Dia berusaha menyiksa orang tua jin tersebut supaya Roni bisa kembali ke alamnya. Supaya Roni bisa kembali ke alam nyata. Nah, hal inilah yang disampaikan oleh orang pintar tersebut. Dan beberapa minggu kemudian, pada saat Roni ini sudah pulih kembali, Roni mengingat lagi kejadian-kejadian yang dia alami. Roni sempat mengingat kata-kata dari bapaknya Intan. Mungkin yang dimaksud bapaknya ini sempat menderita, sempat tersiksa. Mungkin karena serangan-serangan dari orang pintar yang menyelamatkan Roni itu. Roni bersyukur bahwa akhirnya dia bisa kembali ke dunia nyata, dia bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan puncak-puncaknya, setelah mengalami kejadian itu, setiap kali Roni ini dekat dengan perempuan, selalu hubungannya itu gagal di tengah jalan. Sampai pada akhirnya Roni ini pun sempat depresi. Dia sempat memutuskan untuk nggak dekat lagi dengan perempuan. Dan pada akhirnya, di tahun 2022 kemarin, Roni ini dekat dengan perempuan. Dan perempuan ini bisa menerima keadaan Roni. Dan pada akhirnya Roni pun menikah dengan si perempuan ini. Dari cerita inilah kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Roni yang telah membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.